Oke, Mantap. kamera kamu, Shiva. Oke, mungkin si pemaharan nih jaringannya kurang begitu bagus. Oke, sana, sana, sana. Silakan bisa dimulai. Teknisnya sama dengan minggu kemarin. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan selamat siang Bapak Soehardi SPD, SH dan MM selaku dosen pengampu mata kuliah prosedur dan metode kerja. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi kami dengan judul membuat diagram dan analisis jaringan kerja. Bisa di next slide. Berikut ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, lalu ada Firly, lalu ada Nadia Nurfazira, Nadia Srina Fani, Sofa Ayu, dan juga Siva Maharani. Untuk pokok bahasanya ada 8. Yang pertama, pengertian diagram jaringan kerja, tujuan dan manfaat diagram jaringan kerja, jenis-jenis diagram jaringan kerja, komponen utama dalam diagram jaringan kerja, membuat diagram, analisis jaringan kerja, studi kasus, dan juga kesimpulan dan saran. Oke, baik, kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian diagram jaringan kerja atau network diagram. Diagram jaringan kerja atau work network diagram merupakan suatu metode visual yang digunakan untuk merancang dan menggambarkan urutan serta keterkaitan antara aktivitas dalam suatu proyek atau proses kerja. Diagram ini menyajikan gambaran menyeluruh mengenai langkah-langkah kerja yang harus dilalui, bagaimana satu aktivitas tergantung pada aktivitas lainnya, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap aktivitas tersebut. Dalam praktiknya, jaringan kerja biasanya terdiri dari simpul atau node yang mewakili kegiatan, serta garis panah atau arrow yang menunjukkan urutan dan hubungan ketergantungan antar kegiatan. Jadi, menurut Kersner ini, diagram jaringan kerja itu bukan cuma sekedar gambar atau skema aja, tapi sebenarnya jadi alat penting buat menganalisis dalam manajemen proyek. Nah, dari diagram ini kita bisa tahu aktivitas mana yang paling krusial atau penting, yang kalau sampai terlambat bisa bikin seluruh proyek ini tuh ikut mundur. Nah, ini yang disebut jalur kritis atau serangkaian kegiatan yang waktunya itu paling panjang dan nggak boleh ada jeda. Selain itu, diagram jaringan kerja juga membantu kita untuk mengatur waktu pelaksanaan, menyusun urutan kerja yang efisien, dan memakai sumber daya yang secara opsional. Kalau dihubungkan sama kegiatan kerja sehari-hari, diagram ini tuh sangat membantu buat menyusun langkah-langkah kerja yang teratur dan juga masuk akal. Jadi kerjaan kita tuh bisa selesai lebih cepat dan gak gampang tumpang tindih. Intinya ini alat bantu yang menjembatani antara rencana kerja di atas kertas sama pelaksanaannya di lapangan, supaya semua tim itu bisa jalan bareng secara terkoordinasi. Bisa di next slide. Selanjutnya itu tujuan. Tujuan utama dari pembuatan diagram jaringan kerja adalah untuk membantu dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi aktivitas kerja secara sistematis. Dengan mengidentifikasi hubungan antar aktivitas serta ketergantungan waktunya, organisasi dapat menyusun prosedur kerja yang lebih efisien dan menghindari pemborosan waktu maupun sumber daya.
Selanjutnya itu ada manfaat. Di sini ada 5. Yang pertama itu mengidentifikasi jalur kritis atau critical path. Salah satu manfaat paling penting dari diagram jaringan kerja itu, kita bisa tahu mana aja kegiatan yang masuk ke jalur kritis atau critical path. Artinya kegiatan-kegiatan ini tuh nggak boleh terlambat sama sekali, karena kalau satu aja terlambat, seluruh proses ini atau proyek tuh bisa ikut mundur. Nah, dengan tahu bagian mana yang paling penting, kita jadi bisa lebih fokus mengatur dan mengawasi aktivitas itu. Ini ngebantu banget buat manajemen supaya lebih tepat sasaran waktu buat mengambil keputusan atau menyusun prioritas kerja. Yang kedua itu mengoptimalkan waktu dan sumber daya. Jadi kalau kita udah tahu urutan kerja dan hubungan antar aktivitas, maka jadwal kerja bisa dibuat lebih realistis. Jadi nggak ada tuh waktu kerja yang sia-sia karena nungguin tugas lain selesai. Sumber daya juga bisa dialokasikan lebih efisien, entah itu tenaga kerja, alat, atau anggaran, semuanya tuh bisa direncanakan supaya nggak tumpang tindih atau kelebihan beban di satu titik aja. Yang ketiga itu mempermudah evaluasi dan perbaikan prosedur kerja. Kadang dalam sebuah proses kerja pasti ada bagian yang nggak berjalan mulus. Misalnya terlalu lama atau sering bikin masalah. Nah, dengan adanya diagram jaringan ini, kita tuh bisa lebih gampang ngelihat bagian mana sih yang jadi titik lemah. Nah, dari situ kita bisa menganalisis kenapa bisa lama, lalu kita cari cara buat memperbaikinya. Ini tuh bikin sistem kerja kita jadi terus berkembang dan makin efektif. Yang keempat, meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar tim. Karena bentuknya itu visual dan alurnya itu jelas, diagram ini tuh bisa dipahami oleh semua orang yang terlibat, nggak cuma manajer aja. Jadi, tiap bagian atau tim bisa ngerti mereka tuh harus ngapain dan kapan waktunya. Ini tentu bikin kerjasama antar tim tuh jadi lebih sinkron dan nggak banyak miskom. Apalagi dalam proyek yang melibatkan banyak pihak. Lalu yang terakhir itu membantu pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Kalau suatu saat kita perlu ubah rencana kayak jadwal yang harus dimajuin atau mundur, kita tuh bisa langsung lihat dari diagram ini. Perubahan itu tuh bakal ngaruh kemana aja. Jadi kita nggak asal ambil keputusan, tapi berdasarkan data dan juga gambaran yang jelas. Ini tuh bikin proses pengambilan keputusan lebih cepat dan juga lebih tepat. Bisa di next slide? Oke, pokok bahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan, Firly. Baik, terima kasih Berli. Izin melanjutkan. Selanjutnya itu ada jenis diagram kerja. Nah, metode menggambarkan kegiatan pada node itu disebut metode diagram Aeon atau Activity on Node. Nah, sedangkan metode menggambarkan kegiatan pada garis panah disebut metode diagram AOA atau Activity on Arrow. Nah, atau Arrow Diagramming Method atau ADM. Nah, diagram AOA dikenal juga sebagai diagram jaringan aktivitas di panah. Nah, dalam metode ini, panah itu menunjukkan aktivitas proyeknya, sementara simpul atau node menunjukkan titik awal atau akhir dari aktivitas tersebut. Nah, salah satu ciri khas dari AOA itu, mereka itu bisa menggunakan dummy activity, yaitu panah berdurasi nol yang digunakan untuk menjaga struktur logis atau teknis dalam suatu jaringan. Nah, yang kedua ada diagram Aeon atau Activity on Node. Diagram ini adalah jenis diagram jaringan kerja yang menggambarkan aktivitas proyek itu sebagai simpul atau node atau kotak dan penghubung ketergantungan antar aktivitas sebagai panah yang menghubungkan antar simpul. Nah, Aeon ini sering digunakan dalam metode Critical Path Method atau CPM. Nah, bisa dilihat dari contoh gambarnya perbedaan dari Aeon sama AOE. Kalau yang Aeon itu dia itu di dalam simpul node-nya itu merupakan kegiatannya. Sedangkan panahnya itu hanya merepresentasikan hubungan antara aktivitas satu dan aktivitas yang selanjutnya. Sedangkan kalau yang AOA dia itu aktivitasnya itu berada di panahnya dan simpul node-nya itu hanya sebagai tanda titik awal atau titik akhir dari setelah kegiatan berlangsung. Boleh di next?
Nah, selanjutnya pembuatan diagram EOA itu sedikit lebih sulit dari diagram Aeon karena jaringan diagram Aeon itu memfokuskan pada kegiatan atau tugas-tugas. Nah, sementara diagram EOA itu berfokus pada peristiwa atau eventnya. Nah, untuk menggambarkan hubungan antara kegiatan dalam diagram EOA didasarkan pada hubungan kegiatan yang mendahului atau predesesor dan juga didasarkan pada kegiatan yang mengikuti atau suksesor, atau keduanya pun bisa menjadi sebagai kontrol dari suatu diagram. Nah, di sini kita bisa lihat juga di gambarnya dari penggambaran EOA dan EON. Kalau yang pertama itu kegiatan B dimulai setelah kegiatan A selesai, di mana A itu merupakan predesesor B dan B suksesor A. Dan yang B itu kegiatan B dan C dapat dimulai setelah kegiatan A selesai, di mana di sini A itu sebagai predesor B dan C, dan B dan C merupakan suksesor dari A. Nah, untuk yang keempat ini hubungan ketergantungan dengan memakai dummy pada EOE. Nah, A dan B itu menjadi predesesor C karena ada kegiatan dummy dari B ke C di EOE. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada penjelasan mengenai diagram EOE atau Activity on Arrow. Nah, seperti yang sudah kami jelaskan tadi, bahwa diagram EOE juga dikenal sebagai diagram jaringan aktivitas di panah. Nah, kita bisa lihat di gambar ini bahwa yang di dalam simpul atau node-nya itu dapat berupa even number, early start time, atau late start time. Nah, di panahnya itu merepresentasikan dari aktivitas name dan duration time, berbeda dengan Aeon. Nah, salah satu ciri khas dari EOE itu adalah penggunaan dummy activity. Nah, dummy activity itu merupakan panah yang berdurasi nol yang digunakan untuk menjaga struktur logis atau teknis dalam jaringan. Atau dengan kata lain, dummy itu adalah penghubung logis yang digunakan dalam jaringan kerja untuk menunjukkan ketergantungan tanpa aktivitas yang nyata. Nah, biasanya diagram dummy ini dapat diberi label seperti dummy 1 atau ditandai dengan panah. Nah, menurut Herjanto 2008, terdapat dua jenis kegiatan dummy, yaitu grammatical dummy dan logical dummy. Boleh di next? Nah, selanjutnya kita ke grammatical dummy. Nah, grammatical dummy adalah dummy yang digunakan untuk menghindari kerancuan penyebutan suatu kegiatan. Jika ditemukan dua atau lebih kegiatan yang berasal dari peristiwa yang sama dan berakhir pada peristiwa yang sama pula, maka kita harus menggunakan grammatical dummy untuk menghindari kerancuan. Nah, di gambarnya ini kita bisa lihat ada tiga kegiatan A, B, dan C pada gambar 2A. Yang mana A dan B itu dimulai dan berakhir pada waktu yang sama. C tidak dapat mulai setelah selesai. Kondisi A dan B dimulai dan berakhir pada waktu yang sama. Untuk penjadwal. Nah, oleh karena itu, perbantuan dummy. Nah, seperti ditunjukkan pada gambar 2B dan 2C, sehingga jelas nih dapat dibedakan penyebutan dari masing-masing kegiatan. Jadi, nggak ada kerancuan dari titik awal sebuah proses kegiatan. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada dummy. Dummy ini dipergunakan untuk membahas hubungan antar kegiatan. Nah, kita bisa lihat dari gambar di tabel 2, diagram tersebut dapat dibaca C dan D dapat dimulai setelah A dan B selesai. Nah, padahal maksud sesungguhnya itu D dapat dimulai setelah A dan B selesai. Sedangkan kita bisa lihat di tabel ini, C itu hanya membutuhkan satu, yaitu A sebagai predesesor. Nah, untuk menggambarkan logika ini, diperlukan dummy untuk memperjelas maksud tersebut, seperti yang ditunjukkan pada gambar kolom 4 pada tabel 2. Nah, di sini C itu predesesornya itu hanya A, sedangkan kalau yang disalahin itu kan kita bisa lihat kalau C itu memiliki dua predesesor, di mana itu nggak boleh gitu, memiliki dua predesesor yang sama. Nah, yang sebelahnya juga sama, ini tuh contohnya tapi tidak kelogisannya karena
pada gambar 3A itu yang P ini ada dua gitu. Jadi jika digambarkan tanpa kegiatan dummy seperti gambar di atas, maka diagram itu nggak terlihat logis karena di sini P itu memiliki identitas yang rangkap. Nah, dengan penggunaan dummy di kanan dan kiri, dua kegiatan dummy itu perlu disisipkan agar menunjukkan urutan kegiatan dengan benar, seperti pada gambar ini. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada diagram AON atau Activity on Node. Yang seperti sudah dijelasin tadi, diagram EON atau diagram aktivitas dalam simpul menyajikan aktivitas proyek dalam bentuk kotak atau node. Dan panah itu digunakan untuk menunjukkan hubungan ketergantungan antar aktivitas karena setiap aktivitas itu direpresentasikan secara eksplisit sebagai simpul. Nah, penggunaan dummy activity itu nggak diperluin di diagram EON. Boleh di next? Nah, di sini ada perbedaan dari AOA versus AON. Nah, diagram EON itu nggak perlu kegiatan dummy, sehingga tampilan dari diagram EON itu lebih sederhana dan mudah dipahami dibanding dengan diagram AOA. Nah, dibandingkan dengan diagram EON, diagram AOA itu lebih praktis dan cepat untuk digambarkan secara manual, sehingga lebih sesuai dengan prinsip Seven Euclid Tools yang mengandalkan metode brainstorming. Nah, diagram EOA itu juga kurang umum digunakan di luar lingkungan akademik karena tingkat kompleksitasnya itu lebih tinggi dibanding dengan diagram EON. Dan diagram EOA itu juga sangat bermanfaat dalam sesi brainstorming atau perencanaan tim di tahap awal untuk melakukan suatu proyek. Lalu yang terakhir, dari sudut pandang akademis, diagram EOA itu tetap memiliki kegunaan, khususnya dalam upaya optimasi, karena sebagian besar rumus dalam pemrograman linear untuk menentukan jalur kritis itu masih berbasis pada struktur diagram EOA. Boleh di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Baik, selanjutnya ini ada komponen utama dalam diagram kerja. Jadi ketika kita mengelola suatu proyek, kita butuh yang namanya diagram jaringan kerja, yang mana itu nantinya bisa membantu kita dalam melihat urutan kerja, jadwal, dan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan agar proyeknya itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi sejalan dengan pendapatnya Showell, yang mana diagram jaringan kerja ini tuh dapat membantu kita menyusun urutan kegiatan proyek, memperkirakan jadwal yang efisien, dan mengurangi fluktuasi sumber daya. Nah, maka dari itu kita perlu dulu nih komponen utama yang ada di dalam diagram jaringan kerja itu ada apa saja, supaya nantinya kita membacanya dengan benar. Nah, menurut Soeharto, beliau menyebutkan setidaknya terdapat 4 komponen utama dalam diagram jaringan kerja. Yang pertama itu panah, yaitu untuk menyatakan kegiatan, lalu node atau simpul untuk menyatakan peristiwa, kemudian ada panah terputus, itu untuk menyatakan kegiatan semua atau dummy, yang terakhir itu waktu kegiatan. Nah, yang pertama ini panah untuk menyatakan kegiatan. Kegiatan atau aktifan kerja kecil yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan akhir suatu proyek, yang mana di setiap kegiatan itu memiliki durasi, kebutuhan sumber daya, dan biaya tertentu. Nah, dalam diagram jaringan kerja ini, kegiatan itu digambarkan dengan garis berpanah yang menghubungkan dua peristiwa, yang mana menandakan adanya urutan logis dan ketergantungan antar aktivitas. Jadi bisa dilihat dari itulah contoh di dalam jaringan kerja. Nah, kalau kita perhatiin itu kan ada tanda panah-panah yang menghubungkan lingkaran satu ke lingkaran yang lainnya. Jadi, panah ini tuh menggambarkan aktivitas atau kegiatan yang harus dilakukan dalam suatu proyek. Selain itu, arah panahnya itu juga menunjukkan urutan kegiatan yang mana yang harus kita kerjakan lebih dahulu, terus lanjut ke yang lainnya barunya. Terus dengan penggunaan panah yang seperti ini, kita juga jadi lebih mudah melihat mana aja kegiatan yang saling bergantung dan
mana aja yang bisa dijalankan secara bersamaan. Kemudian ada node atau simpul, yaitu untuk menyatakan peristiwa. Jadi, node itu digunakan untuk menandai awal atau akhir suatu aktivitas atau peristiwa dalam suatu proyek. Jadi, setiap simpul atau node ini mewakili peristiwa-peristiwa penting seperti dimulainya atau selesainya kegiatan. Jadi, node ini biasanya disingkat di nomor berurutan dengan angka lebih kecil itu menunjukkan urutan lebih awal dan nantinya akan seterusnya ke angka yang lebih besar. Nah, node ini juga menjadi penghubung antar aktivitas dalam diagram jaringan. Bisa dilihat juga dari contoh gambar di samping, itu ada tanda lingkaran yang menunjukkan node. Jadi setiap lingkaran itu sebenarnya mewakili peristiwa yang tadi sudah dijelaskan, peristiwa-peristiwa penting di dalam proyek. Jadi bisa jadi awal dimulainya aktivitas atau menjadi tanda kalau suatu kegiatan itu sudah selesai. Nah, misalnya nih di simpul nomor 1, itu kan titik awal proyeknya. Nanti ke simpul terakhir itu 9. Nah, itu jadi titik akhirnya. Nah, dari satu node ke node berikutnya itu akan ada aktivitas yang harus dilalui yang ditunjukkan dengan panah yang seperti sudah dijelaskan tadi. Kemudian ada panah terputus-putus untuk menggambarkan atau untuk menyatakan kegiatan semua atau dummy. Jadi, panah putus itu bukan bahwa terdapat aktivitas fiktif atau kegiatan yang bukan sungguhan yang digunakan dalam diagram jaringan kerja. Jadi dia tuh gak butuh yang namanya waktu atau biaya atau bahkan sumber daya. Nah, fungsinya itu sebenarnya cuma untuk menunjukkan hubungan antar aktivitas kalau cara biasa yang kita gunakan itu nggak bisa dipakai. Nah, biasanya panah terputus ini tuh ketika dua aktivitas punya ketergantungan yang sama untuk menunjukkan ketergantungan antara dua aktivitas yang tidak bisa dihubungkan secara langsung, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Nah, kemudian yang terakhir itu ada waktu kegiatan. Waktu kegiatan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu waktu optimistik. Jadi waktu optimistik ini merupakan waktu terpendek untuk menyelesaikan kegiatan atau waktu kegiatan bila semuanya jalan baik tanpa hambatan-hambatan atau penundaan-penundaan. Lalu yang kedua itu waktu paling mungkin. Paling mungkin itu untuk menyelesaikan kegiatan atau waktu yang dianggap paling mendekati kenyataan bahwa suatu kegiatan itu dilaksanakan dalam kondisi yang normal. Yang terakhir itu waktu pesimistik. Itu waktu terlama untuk menyelesaikan kegiatan atau kegiatan bila terjadi hambatan atau penundaan lebih dari semestinya. Nah, jadi di waktu pesimistik ini juga ada jenisnya lagi, yaitu jalur kris, kritis. Jadi secara singkat, jalur kritis ini merupakan jalur panjang pada network yang waktunya menjadi waktu penyelesaian minimum yang diharapkan untuk masing-masing dari setiap alternatif. Nah, jalur kritis ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu ada airless time, yaitu waktu minimum yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek. Lalu yang kedua itu ada latest time, itu waktu terakhir atau waktu paling lama suatu kegiatan dapat direalisasikan tanpa menunda waktu penyelesaian proyek. Lalu yang terakhir itu ada slack kegiatan, yaitu waktu di mana suatu kegiatan itu dapat ditunda tanpa mempengaruhi penyelesaian proyek dengan waktu yang minimum. Nah, kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikutnya kita akan masuk ke tahap pembuatan diagram jaringan kerja, di mana di sini terdapat 5 tahapan dari mulai identifikasi daftar kegiatan sampai dengan mengidentifikasi jalur kritis. Boleh next slide. Nah, langkah pertama yaitu membuat daftar kegiatan proyek, di mana daftar kegiatan proyek ini biasanya sudah disajikan dalam bentuk tabel seperti gambar di PPT. Yang di dalamnya ini sudah berisi namatan yang menggunakan kode seperti A, B, C, dan seterusnya, lalu deskripsi kegiatan, lalu hubungan antar kegiatan atau yang disebut dengan predesesor, dan juga terdapat
waktu atau durasi kegiatan seperti pada contoh gambar. Boleh next slide. Nah, setelah memiliki daftar kegiatan seperti tadi, langkah berikutnya dalam membuat diagram jaringan kerja yaitu tentunya menggambar diagram. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini terdapat lingkaran yang disebut dengan simbol node atau simbol node. Nah, simbol node ini nantinya akan disusun menjadi diagram. Nah, simbol node ini kita bagi menjadi 3 ruang, satu di kiri dan 2 di kanan. Nah, bagian kiri nantinya akan berisikan nomor node yang dimulai dari 1. Sedangkan ruang kedua dan ketiga sebelah kanan digunakan untuk memperlihatkan kapan terjadinya kejadian atau peristiwa. Yang mana bagian kanan atas itu nantinya menunjukkan waktu peristiwa yang paling awal atau earliest event time, disingkat EET, dan bagian kanan bawah itu menunjukkan waktu peristiwa paling akhir atau disingkat LET. Jadi yang atas EET, bawah LET. Nah, untuk menggambar diagramnya, kita perlu menyesuaikan tabel daftar kegiatan yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, supaya kita tahu urutan kegiatan dan kegiatan yang berhubungan juga. Dimana jika sudah digambar sesuai dengan tabel daftar yang tadi, ini akan menghasilkan bentuk diagram seperti pada gambar di sebelah ini, di mana nama dan durasi kegiatan diletakkan di garis panah. Di garis panah ini ada petunjuknya itu nama kegiatan, G di bawahnya ada durasi kegiatan. Seperti kegiatan A durasinya 5, B1 dan seterusnya. Terus nomor peristiwanya juga dimulai dari angka 1 dan seterusnya. Boleh di next slide. Nah, langkah berikutnya setelah menggambar diagram sesuai daftar kegiatan adalah menghitung EET atau earliest event time. Dimulai dengan ES sama dengan 0. Boleh next slide biar kelihatan gambarnya. Nah, di sini dimulai dengan ES. Ini pada proyek adalah lalu di sini kan terdapat angka-angka yang mengisi ruang kanan atas di setiap node. Nah, angka tersebut berasal dari penjumlahan antara ES yang kanan atas ini dengan durasi kegiatan yang nantinya akan menghasilkan EF atau earliest finish. Ya, jadi misalnya di sini ES yang pertama itu 0 dan ditambah dengan durasi kegiatan A yaitu 505 sama dengan 5. Nah, dan seterusnya. Di sini misalnya 5 ditambah dengan 3, 8, dan seterusnya. Nah, jika terdapat lebih dari satu garis panah yang mengarah ke suatu node, maka nanti kita ambil nilai yang terbesar, yang nilai hasil penjumlahannya itu yang terbesar. Misalnya di sini kan antara kegiatan A dan B, maksudnya di node 3, node yang nomor 3 ini kan ada dua tanda panah yang mengarah ke node nomor 3. Nah, berarti kita pilih dari penjumlahan antara 0 ditambah 1 dengan 5 ditambah 2 itu mana yang terbesar. Nah, karena yang terbesar itu 5 ditambah 2, maka kita ambilnya 5 ditambah 2 sama dengan 7, dan seterusnya. Di next slide. Nah, setelah selesai menentukan ET tadi, langkah berikutnya adalah menghitung LET atau latest, di mana cara menghitungnya ini terbalik dari EET tadi, dimulai dari node terakhir
Boleh next slide. Boleh next slide. Nah, cara menghitungnya terbalik. Dimulai dari node terakhir dengan LET-nya ini kita samakan dengan EET. Jadi di sini LET-nya tadi kita dapat 13, maka kita tulis di bawahnya 13 untuk EET-nya. Nah, kebalikan dari EET, kita itu cara mendapatkan nilai LET-nya ini dengan cara dikurang bukan dijumlah. Jadi misalkan di sini 13 dikurang 1 sama dengan 12. Terus 12 dikurang 1 sama dengan 11 dan seterusnya juga. Nah, dan karena kebalikan dari EET, jika terdapat nilai dari lebih dari satu panah yang mengarah ke suatu node, maka kita ambil nilai yang terkecilnya. Misalkan di sini mana ya? Nah, karena di sini eh, antara 8 dikurang 3 dengan 9 dikurang 2 ini mana yang paling kecil? Kita ambil 9 dikurang 2 kan sama dengan 7. 8 dikurang 3 sama dengan 5. Maka kita ambil yang 5. Berarti di sini kita tulis di node nomor 2 itu hasilnya 5. Dan seterusnya. Sampai ke node nomor 1 nanti menghasilkan angka 0 sama dengan 0. Boleh di next slide. Nah, langkah berikutnya adalah menentukan jalur kritis, di mana jalur kritis ini merupakan total waktu yang sama dengan umur proyek. Jadi berarti jalur kritis ini adalah jalur yang memiliki waktu terpanjang dari semua jalur dimulai dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir dalam diagram. Nah, jalur kritis ini ditandai dengan nilai EET sama dengan LET. Next slide, boleh next slide. Nah, ini ya jalur kritis, di sini ditandain dengan warna merah. Eh, Seperti pada gambar, node dengan nilai EET-nya sama dengan LET ditandai dengan warna merah ya, yang membentuk jalur kritis. Di sini 0 nilai EET-nya 0, terus LET-nya juga 0, dan kegiatan kegiatan atau aktivitas yang dilalui oleh jalur kritis ini masuk ke dalam aktivitas yang masuk di dalam jalur kritis. Seperti itu. Boleh next slide. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah selain kita membuat diagram jaringan kerja, kita juga perlu melakukan analisis dari diagram jaringan kerja itu sendiri. Jadi, analisis jaringan kerja ini bertujuan untuk menentukan urutan pelaksanaan proyek, mengidentifikasi jalur kritis, dan juga aktivitas mana yang sekiranya dapat ditunda. Dengan menentukan aktivitas-aktivitas tersebut, kita juga dapat meminimalkan potensi keterlambatan dan memaksimalkan aktivitas pelaksanaan proyek itu. Jadi, analisis ini dilakukan menggunakan diagram jaringan kerja untuk memvisualisasikan hubungan antar aktivitas dalam suatu proyek. Boleh di next slide. Selanjutnya adalah menentukan waktu penyelesaian proyek menggunakan metode CPM atau Critical Path Method. Jadi, Critical Path Method ini merupakan metode penentuan waktu cepat atau waktu terlama yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek. Metode ini digunakan untuk menentukan jalur paling kritis dalam itu jalur dengan durasi terpanjang yang menentukan waktu penyelesaian minimum proyek. Jadi menurut Yagian et tahun 2019, jalur kritis ini memiliki rangkaian komponen-komponen kegiatan yang dimulai dari kegiatan awal hingga kegiatan akhir dari proyek tersebut. Selain itu, menurut Sugiarto pada tahun 2013,
perhitungan waktu penyelesaian suatu proyek ini melibatkan beberapa parameter sebagai berikut. Yang pertama, SPA atau saat paling awal ini merupakan waktu tercepat suatu kegiatan dapat dimulai dengan pertimbangan kegiatan selanjutnya, baru dapat dimulai ketika kegiatan sebelumnya ini sudah selesai dilakukan. Yang kedua ada SPAI. Jadi SPAI ini merupakan waktu paling awal suatu kegiatan atau waktu paling cepat si kegiatan itu, suatu peristiwa mungkin terjadi. Sedangkan yang ketiga, SPAJ ini merupakan waktu paling awal selesainya suatu peristiwa atau saat paling cepat suatu peristiwa ini mungkin berakhir. Jika hanya terdapat satu kegiatan sebelumnya, maka kegiatan tersebut merupakan SPAI atau saat paling awal suatu kegiatan tersebut berikutnya yang dilakukan. Gitu. Boleh di next slide. Oke, selanjutnya untuk menghitung waktu penyelesaian proyek, kita perlu menghitung sebuah kegiatan menuju ke sebuah peristiwa sebelumnya. Buat teman-teman yang belum tahu bedanya kegiatan sama peristiwa itu, jadi kegiatan itu tuh tugas atau pekerjaan yang membutuhkan waktu dan sumber daya untuk diselesaikan. Contoh tuh misalnya kegiatannya itu menggali fondasi, bisa membangun dinding ataupun kegiatan-kegiatan sejenis itu, intinya kegiatannya itu mewakili aksi atau proses kerja dalam suatu proyek. Sedangkan kalau misalnya peristiwa itu titik tertentu atau note tertentu yang menunjukkan awal atau akhir dari satu atau beberapa kegiatan. Contohnya misalnya pembuatan fondasi selesai ataupun pekerjaan baru dimulai. Jadi intinya peristiwa ini menandai tonggak waktu atau transisi dalam proyek. Untuk menghitung sebuah kegiatan menuju ke peristiwa, kita dapat menghitungnya dengan rumus SPAJ sama dengan SPAI ditambah L. Jadi SPAJ sama SPAI itu seperti yang udah saya jelaskan sebelumnya, sedangkan L ini tuh merupakan lama kegiatan X misalnya atau kegiatan tertentu yang dimaksudkan, yang kita perkirakan itu biasanya berapa lama gitu yang udah dihitung. Dan juga si X ini tuh si kegiatannya, kalau I ini tuh peristiwa awal kegiatan dan J itu peristiwa akhir kegiatan ataupun peristiwa kegiatan selanjutnya setelah si kegiatan I. Selanjutnya, untuk menghitung sebuah kegiatan menuju ke sebuah peristiwa, kita menggunakan rumus SPAJ sama dengan SPAI ke N atau SPAIN ditambah L ke N atau LN maksimum. Jadi bedanya ini sama yang sebelumnya kan, kalau sebelumnya itu dari satu kegiatan menuju ke sebuah peristiwa, sedangkan yang ini tuh dari dua kegiatan menuju ke atau menjadi ke satu peristiwa. SPAIN ini merupakan saat paling awal peristiwa yang pertama dari kegiatan XN gitu. Kalau misalnya LN ini tuh lama kegiatan X yang diperkirakan. Boleh di next slide. Selanjutnya kita akan menghitung sebuah kegiatan keluar dari sebuah peristiwa. Jadi kebalikan dari dua diagram tadi. Nah, ini gambaran diagramnya itu hampir sama ya sebenarnya, tapi rumusnya berbeda. Jadi kalau kita mau menghitung sebuah kegiatan keluar dari sebuah peristiwa, itu rumusnya SPLI sama dengan SPLJ dikurang L. Jadi SPLI ini saat paling lambat peristiwa awal atau waktu paling akhir kegiatan boleh dimulai. Sedangkan SPLJ itu merupakan saat paling lambat peristiwa akhir atau waktu paling akhir kegiatan dapat diselesaikan. Selanjutnya, untuk menghitung beberapa kegiatan keluar dari sebuah peristiwa, itu kita menggunakan rumus SPLI sama dengan SPLJ ke N atau SPLJ kegiatan keberapa dikurang LN minimum. Jadi SPLJKN itu saat paling lambat peristiwa akhir kegiatan X yang keberapa, sedangkan LN ini merupakan lama kegiatan yang sudah diperkirakan. Boleh di next slide.
Selanjutnya adalah analisis jalur kritis. Sebenarnya ini udah disinggung sama Nadi tadi. Hanya di sini saya ingin lebih mengulas lebih dalam mengenai jalur kritis ini. Jadi menurut Sugiarto et al. Pada tahun 2013, terdapat dua cara untuk mengidentifikasi jalur krisis dalam perhitungan waktu pada suatu jaringan kerja. Yang pertama, ada perhitungan maju atau backward pass. Jadi cara ini menghitung perhitungan waktu mulai kegiatan dari selesainya kegiatan sebelumnya dalam suatu rangkaian kerja. Jadi suatu kegiatan baru itu baru dapat dimulai dengan syarat kegiatan sebelumnya itu sudah selesai dilaksanakan. Nah, rumus yang digunakan ini adalah SPAJ sama dengan SPAI ditambah dengan L. Sementara itu, jika suatu kegiatan memiliki dua atau lebih kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, maka SPCI atau Statistical Process Control peristiwa yang pertama atau peristiwa awalnya, kegiatan tersebut merupakan SPCJ atau Statistical Process Control peristiwa yang terakhir yang terbesar dari kegiatan sebelumnya. Yang kedua ini ada perhitungan mundur atau forward pass. Jadi perhitungan ini tuh bertujuan untuk mengetahui waktu paling akhir kegiatan masih bisa dimulai dan diselesaikan sekaligus mengakhiri masing-masing kegiatan. Rumusnya ini adalah SPLI sama dengan SPLJ dikurang L. Jadi jika hanya satu peristiwa menghasilkan satu kegiatan berikutnya atau dia itu tidak memiliki cabang atau dia tidak ada kegiatan lagi setelah itu, maka waktu paling akhir dari kegiatan tersebut sama dengan waktu selesai paling akhir dikurang dengan kurun waktu kegiatan tersebut. Dan jika suatu kegiatan diikuti oleh dua atau lebih kegiatan penerusnya, maka SPLJ kegiatan tersebut adalah sama dengan SPLJ kegiatan selanjutnya yang paling kecil. Seperti yang udah dijelaskan sama Nadi tadi. Boleh di next slide. Selanjutnya adalah identifikasi aktivitas yang dapat ditunda. Jadi untuk mengidentifikasi atau untuk kita menentukan bagaimana sih aktivitas yang masih dapat ditunda atau berada pada situasi non-kritis, itu diperlukan pemahaman mengenai float atau slack. Jadi float ini merupakan kelonggaran waktu yang dimiliki suatu aktivitas atau sejumlah waktu yang masih tersedia pada suatu kegiatan. Jadi dengan adanya float ini memungkinkan terjadinya penundaan atau perlambatan dengan syarat tidak berdampak pada keterlambatan penyelesaian keseluruhan proyek. Nah, menurut Sugiarto et al. Pada tahun 2013, terdapat 3 macam bentuk tenggang waktu atau float kegiatan. Yang pertama ada total float. Jadi total float ini merupakan atau TF ini merupakan jumlah waktu diperbolehkannya penundaan suatu kegiatan tanpa mempengaruhi jadwal proyek secara keseluruhan. Rumusnya ini TF sama dengan SPLJ dikurang L dikurang SPAI. Yang kedua ada free float atau FF. Ini merupakan jangka waktu antara SPAJ atau saat paling awal dalam peristiwa yang terakhir dengan saat selesainya kegiatan jika kegiatan dimulai pada saat yang paling awal. Rumusnya ini FF sama dengan SPAJ dependent float atau ini merupakan jangka waktu antara SPAJ atau saat paling awal dalam peristiwa akhir dengan saat berakhirnya kegiatan tersebut jika kegiatan dimulai pada saat yang lambat dalam peristiwa awalnya. Rumusnya adalah IF sama dengan SPAJ dikurang L dikurang I. Jika tot ini lebih dari 0, maka aktivitas tersebut dinyatakan dapat ditunda. Sedangkan jika total float itu sama dengan 0, maka aktivitas tersebut dinyatakan berada pada jalur kritis dan tidak boleh ditunda. Di next slide. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh yang lain.
Berikut ini ada studi kasus tentang pembangunan Gapura Taman Hutan Lindung Kota Langsa. Pembangunan gapura utama di Taman Hutan Kota Langsa merupakan bagian dari pengembangan kawasan wisata yang diharapkan menjadi ikon dan akses utama taman. Namun proyek ini mengalami keterlambatan meskipun telah menggunakan metode bar chart. Hal ini disebabkan keterbatasan bar chart dalam menunjukkan hubungan antar aktivitas secara detail, waktu dan sumber daya. Untuk itu, critical path method atau CPM diterapkan dalam analisis proyek ini. Nah, proyek pembangunan Gapura terdiri dari 11 aktivitas utama dengan durasi yang berbeda-beda serta ketergantungan antara aktivitas. Tabel di samping menunjukkan urutan pekerjaan mulai dari persiapan, struktur bangunan, hingga tahap finishing. Informasi ini menjadi dasar dalam menyusun jaringan kerja proyek dan menentukan lintasan kritis. Diagram jaringan kerja menggambarkan hubungan yang logis antara aktivitas proyek. Jadi setiap aktivitas digambarkan sesuai urutan pelaksanaan. Jalur kritis ditunjukkan dengan garis panah tebal karena merupakan rangkaian aktivitas tanpa toleransi keterlambatan. Itu proyek direncanakan selesai dalam waktu 21 minggu. 1,22 minggu. Jadi setelah penerapan CPM dapat dipercepat menjadi 11 minggu, meskipun terdapat penambahan biaya di sekitar 1,49 miliar. Percepatan ini dilakukan dengan mengurangi durasi tiap aktivitas dalam jalur kritis banyak 1 minggu. Nah, hasil analisis menunjukkan bahwa jalur kritis proyek terdiri dari aktivitas A, C, G, H, I, J, K. Aktivitas ini memiliki nilai total. Artinya keterlambatan satu aktivitas saja akan berdampak langsung pada keseluruhan proyek. Oleh karena itu, pengawasan dan pengendalian perlu difokuskan pada aktivitas-aktivitas ini. Jadi, kesimpulannya itu penerapan metode critical path method terbukti efektif dalam membantu merencanakan dan mengendalikan proyek konstruksi. CPM itu mampu memberikan gambaran lebih jelas mengenai aktivitas-aktivitas krusial yang tidak boleh tertunda, serta mendukung efisiensi waktu pelaksanaan meskipun memerlukan tambahan biaya. Dengan demikian, CPM direkomendasikan sebagai metode yang lebih unggul dibanding bar chart dalam pengelolaan waktu proyek. Bisa di next slide. Dipercepat ya. Oke, jadi kesimpulannya ini diagram jaringan kerja adalah alat bantu yang digunakan mengatur dan mengawasi kegiatan dalam suatu proyek. Dengan aktivitas dan melihat perkaitannya, diagram ini tuh membantu mengenali jalur kritis, menghindari keterlambatan, serta meningkatkan efisiensi waktu dan sumber daya, baik metode AOA atau Activity on Arrow, maupun AON atau Activity on Node. Sama-sama bermanfaat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan. Secara umum, diagram jaringan kerja mendukung proses kerja yang lebih terstruktur dan tepat waktu. Untuk sarannya sendiri, agar penerapannya efektif, penting bagi pengguna memahami prinsip dasar dan yang sesuai. AON disarankan untuk pemula karena lebih sederhana. Studi yang dibuat sebaiknya terus diperbaiki agar tetap relevan dengan kondisi proyek. Penggunaan alat digital juga bisa mempermudah proses. Jika dijadikan bagian dari budaya kerja, diagram jaringan akan membantu organisasi bekerja lebih teratur dan efisien untuk proyek besar dan kegiatan harian. Bisa di next. Oke, karena materinya sudah selesai, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Kalau teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan diaktifkan fitur raise hand-nya. Oke, yang pertama Dibatasi ada aja Cindy ya, dulu. maksimal 3 nanya. Iya, Pak. Silakan Cindy. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Mau tanya, kalau misalkan terjadi perubahan
kolaborasi dalam proses latihan jaringan kerja ini. Gimana sih hal ini mempengaruhi si jalur kritis yang tadi? Apakah jelas pertanyaannya? Jelas ini bisa diketik juga ya di kolom chat. Oke. Oke, selanjutnya ada Jenisa. Silakan Jenisa. Baik, terima kasih kelompok penyaji. Di sini saya ingin bertanya, kalau kita lihat di proyeknya seperti pengadaan alat kantor di instansi pemerintah, seringkali ada banyak tahapan yang harus dilewati dari kayak pengajuan kebutuhan, persetujuan anggarannya, pelaksanaan sampai barangnya datang. Nah, kalau satu tahap saja terlambat kan semuanya ikut mundur. Berdasarkan tentang analisis jaringan kerja uh, tentang itu bagaimana cara menentukan tahapan mana yang benar-benar tidak boleh tertunda. Terus juga bagaimana sebaiknya tim kerja mengantisipasi hambatan di tahap-tahap tersebut agar proyek tetap selesai tepat waktu. Apakah jelas? Jelas Jenny, bisa diketik juga ya di kolom chat. Selanjutnya Tessa, silakan. Tessa bisa on mic. Ya, maaf tadi jaringannya agak lemah. Jadi mau nanya tentang gimana sih cara menentukan apakah suatu aktivitas dalam diagram jaringan kerja itu termasuk ke dalam jalur kritis atau enggak, dan kenapa penting untuk kita identifikasi sejak awal proyek dimulai. Terima kasih. Oke, makasih Tessa. Bisa diketik juga di kolom chat. Mungkin lagi kita berdiskusi, bisa dilanjut dulu ke kelompok 4 ya, Pak? Ya, dilanjut dulu kelompok 4 nanti diselesaikan setelah kelompok terakhir presentasi. Kelompok 4 sudah ada? Materinya sama atau berbeda? Terkait analisis kebutuhan mesin kantor, Pak. Oke. Sudah hadir ya semua anggota? Sudah, Pak. Silahkan bisa dimulai. Saya izin share screen ya, Pak. Baik, ya, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah prosedur dan metode kerja, Bapak Soerdi, SPD, SHMM, dan juga Ibu Widaristanti, SAP, MAP. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi terkait analisis kebutuhan mesin kantor. Boleh tolong di next slide? Sebelum berlanjut kepada pembahasan hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan nama anggota dari kelompok 4 itu sendiri. Yang pertama ada Gina Ambarulan, ada Luis Yuve Noia, ada Nara Yunita Lestari, ada saya sendiri, Ranita Rosaria, dan juga ada Utami Nurwati. Boleh tolong next slide. Untuk pembahasan berikut akan dilakukan oleh rekan kami yang lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi pertama adalah mengenai pengertian mesin kantor dalam konteks prosedur kerja. Yang dimana mesin kantor dalam konteks prosedur kerja ini tuh merujuk pada berbagai perangkat mekanik, elektrik, atau elektronik yang difungsikan untuk membantu kelancaran pelaksanaan aktivitas administrasi di lingkungan perkantoran. Nah, peralatannya itu memainkan peran penting untuk menunjang pelaksanaan tugas sesuai prosedur kerja yang telah ditentukan dengan tujuan utama meningkatkan efisiensi, ketepatan, dan juga produktivitas. Mesin kantor ini tuh digunakan dalam berbagai tahap kegiatan kantor, seperti misalnya menginput data, pemrosesan informasi, penggandaan dokumen, penyimpanan arsip, dan juga komunikasi antar bagian ataupun antar ataupun biasa kita kenal dengan SOP. Ini mana penggunaan alat yang tepat dan sesuai aturan dapat membantu mempercepat proses kerja, meminimalkan kesalahan, juga menghasilkan
keluaran kerja yang lebih rapi, akurat, dan juga terstandar. Nah, oleh sebab itu, penguasaan terhadap fungsi dan juga penggunaan mesin kantor menjadi keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal dalam sistem kerja yang terorganisir. Boleh di next slide. Untuk materi selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Luis. Izin melanjutkan terkait tujuan penggunaan mesin kantor untuk efisiensi kerja. Di mana pada penggunaan mesin kantor ini kan tujuan utamanya itu kan untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan operasional kerja. Nah, khususnya itu dalam beberapa proses yang berulang berkecepatan tinggi dan juga menuntut ketepatan. Beberapa tujuan utamanya itu yang pertama mempercepat proses kerja di mana mesin kantor ini seperti komputer, printer, mesin hitung atau mesin laminating dan mesin yang lainnya itu dapat membantu mempercepat pekerjaan yang sebelumnya itu tuh dilakukan manual sehingga waktu kerja itu bisa lebih dipangkas secara signifikan atau lebih efektif. Lalu yang kedua ini mengurangi beban kerja fisik pegawai, di mana mesin-mesin seperti mesin penghitung uang, mesin jilid, atau mesin pemotong kertas untuk membuat pekerjaan itu tuh jadi lebih ringan dan tidak melelahkan secara fisik gitu karena udah ada bantuan dari mesin. Lalu yang ketiga itu meningkatkan akurasi dan juga konsistensi hasil kerja, di mana mesin ini tuh dapat membantu menghasilkan pekerjaan dengan tingkat kesalahan yang lebih rendah dan kualitas yang konsisten. Misalnya itu tuh pada mesin pelubang kertas yang otomatis selalu memberikan hasil yang rapi dan juga seragam. Lalu yang keempat itu meningkatkan produktivitas dalam tim, di mana dengan bantuan mesin kantor ini, satu orang itu tuh bisa menangani lebih banyak tugas dalam waktu yang lebih singkat karena mesin itu kan bisa lebih efisiensi dalam perhitungan waktu ya. Jadi bisa dikerjakannya itu tuh dalam waktu yang lebih singkat dan itu tuh juga berdampak langsung pada peningkatan output kerja. Ya, lalu yang terakhir itu tujuannya untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan modernisasi di mana zaman sekarang ini kan memang dituntut untuk bisa teknologi dan informasi dan teknologi yang bisa disesuaikan di era digital ya. Nah, jadi penggunaan mesin ini tuh mencerminkan kemajuan prosedur kerja yang mengikuti perkembangan teknologi, membuat kantor juga lebih kompetitif dan juga adaptif. Selanjutnya ada klasifikasi mesin kantor berdasarkan fungsi dalam prosedur kerja atau jenis-jenis dalam mesin kantor. Nah, di mana dalam kegiatan operasional kantor ini tuh berbagai jenis mesin itu digunakan sesuai dengan fungsi dan juga tahapan kerja. Mesin kantor ini dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsinya dalam mendukung prosedur kerja seperti penginputan, proses, dan output. Berikut klasifikasinya yaitu yang pertama ada untuk mesin untuk proses penginputan data, di mana mesin-mesin ini digunakan untuk memasukkan atau menangkap data ke dalam sistem kerja. Yaitu yang pertama ada keyboard dan juga mouse, di mana alat itu tuh dapat membantu input utama untuk di komputer. Lalu yang kedua ini ada barcode scanner, di mana fungsinya itu tuh untuk membaca data dari label produk. Lalu yang ketiga itu ada mesin pencatat kehadiran atau disebutnya itu biasanya fingerprint, di mana itu tuh untuk mencatat data waktu kehadiran pegawai gitu. Lalu mesin untuk pemrosesan data atau informasi, yaitu mesin yang digunakan dalam tahap pengolahan informasi, perhitungan, atau pembuatan dokumen, di mana yang pertama itu ada komputer atau laptop, yaitu alat utama untuk mengolah data dan juga dokumen. Lalu ada mesin mesin hitung atau disebutnya mesin kasir. Itu tuh dapat membantu proses perhitungan lebih cepat dan juga akurat. Lalu yang ketiga itu ada mesin dikte atau disebutnya itu voice recorder, di mana fungsinya itu tuh untuk mencatat hasil rapat secara otomatis. Lalu yang ketiga ini mesin yang berfungsi untuk output dan juga penyajian data, di mana mesin ini tuh digunakan untuk menghasilkan atau menampilkan informasi yang telah diolah, seperti printer, mesin fotokopi, dan juga proyektor. Lalu yang keempat ini ada mesin pendukung proses kerja fisik, di mana mesin ini tuh dapat mendukung tahap pelengkap agar pekerjaan ini tuh lebih rapi, aman, dan juga mudah dibawa. Yang pertama itu ada mesin laminating untuk melindungi dokumen penting. Yang kedua itu ada mesin jilid untuk menjilid dokumen atau laporan. Lalu yang ketiga ini ada paper shredder, yaitu alat untuk menghancurkan dokumen-dokumen yang bersifatnya itu rahasia.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok yang lain. Baik, untuk selanjutnya adalah peran mesin kantor dalam mendukung metode kerja, di mana mesin kantor ini memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang penerapan metode kerja yang efektif, efisien, dan juga terstruktur di lingkungan organisasi maupun perusahaan. Nah, mesin kantor ini itu tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu teknis, tapi juga sebagai elemen pendukung sistem kerja modern yang mengedepankan ketepatan, kecepatan, dan juga produktivitas. Adapun peran utama mesin kantor dalam mendukung metode kerja antara lain sebagai berikut ini. Yang pertama itu adalah meningkatkan efisiensi proses kerja. Mesin kantor ini mempercepat pelaksanaan tugas-tugas rutin yang sebelumnya bisa saja membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih besar jika dilakukan secara manual. Misal, seperti mengetik dokumen yang dulunya memakai mesin ketik manual. Kini dapat lebih cepat diselesaikan dengan komputer dan juga perangkat lunak lainnya. Dengan demikian, alur kerja menjadi lebih efisien dan waktu kerja dapat dimanfaatkan secara optimal. Lalu yang kedua adalah mendukung akurasi dan ketepatan kerja. Penggunaan mesin kantor ini meminimalkan risiko kesalahan atau bisa yang disebut dengan human error dalam penyusunan dokumen, perhitungan angka, ataupun pemrosesan data. Sebagai contoh, kalkulator dan perangkat lunak seperti spreadsheet di Microsoft Excel dapat membantu dalam menghasilkan perhitungan yang berakurasi tinggi. Nah, dengan akurasi yang tinggi ini, mutu pekerjaan meningkat dan juga kesalahan yang bisa merugikan perusahaan dapat diminimalisir. Lalu yang ketiga adalah mempermudah penerapan sistem kerja. Mesin kantor mendukung penerapan metode kerja yang sistematis karena setiap alat dapat digunakan berdasarkan prosedur dan juga tahapan kerja yang telah seperti surat menyurat, dokumen akan diketik menggunakan komputer, lalu setelah itu dicetak menggunakan printer, lalu setelah itu digandakan dengan mesin fotokopi, dan akhirnya diarsipkan dalam sistem yang digital. Semua langkah itu tuh menunjukkan alur kerja yang tersier dan juga tertib, sesuai dengan standar operating procedure ataupun SOP yang berlaku. Keempat adalah meningkatkan produktivitas. Dengan adanya bantuan mesin kantor, beban kerja yang biasa dapat dalam waktu yang lebih singkat. Memungkinkan karyawan itu menyelesaikan lebih banyak tugas dalam waktu kerja. Misalnya 1 jam seorang karyawan dengan bantuan komputer dan juga printer bisa menyelesaikan beberapa surat resmi, laporan, ataupun undangan sekaligus. Nah, hal ini tuh berdampak positif terhadap peningkatan output kerja dan juga capaian target organisasi ataupun perusahaan tersebut. Yang kelima adalah mendukung pengelolaan dan penyimpanan data. Mesin kantor ini juga berperan dalam membantu penyimpanan dan pengelolaan dokumen agar lebih aman, sistematis, dan juga mudah diakses. Perangkat seperti komputer, scanner, dan juga sistem arsip digital memungkinkan dokumen dapat disimpan dalam bentuk soft copy, sehingga menghemat ruangan penyimpanan fisik dan mempermudah pencarian data saat dibutuhkan. Ini sangat mendukung metode kerja modern yang menuntut pengelolaan informasi secara cepat dan juga efisien. Lalu yang keenam adalah mempercepat komunikasi dan juga koordinasi, di mana alat komunikasi seperti telepon, fax mail, dan juga perangkat digital seperti email ataupun aplikasi rapat virtual seperti Zoom dan juga Google Meeting memungkinkan proses koordinasi antar bagian menjadi lebih cepat. Terutama misalnya dalam organisasi yang berskala besar atau memiliki banyak cabang. Mesin kantor ini memungkinkan penyampaian informasi secara real time yang penting menunjang metode kerja berbasis kolaborasi dan juga pengambilan keputusan yang cepat. Lalu yang ketujuh adalah meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas, di mana pemanfaatan mesin kantor mencerminkan budaya kerja yang modern, rapi, dan juga sesuai dengan standar profesional. Lalu pekerjaan yang dihasilkan dengan bantuan mesin umumnya lebih terstruktur, tampil lebih rapi, dan juga memenuhi standar dokumen resmi yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Selain itu, keterampilan menggunakan mesin kantor juga meningkatkan kapasitas individu dalam menghadapi dunia kerja yang semakin berkembang. Boleh di next slide? Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok 4 yang lain. Oke, terima kasih Luis. Untuk materi selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kebutuhan mesin kantor. Nah, faktor yang pertama itu ada volume dan kompleksitas tugas, di mana jumlah pekerjaan, tingkat kesulitan menjadi faktor utama dalam menentukan jenis serta jumlah
mesin yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua ada perkembangan teknologi dan otomatisasi. Seiring dengan kemajuan teknologi ya, kebutuhan akan mesin kantor kan pastinya juga ikut berubah. Nah, sistem kerja perusahaan sekarang juga banyak yang udah mengandalkan otomatisasi atau teknologi terbaru. Contohnya tuh seperti printer atau scanner digital, juga perangkat-perangkat yang berbasis cloud. Yang ketiga adalah ketersediaan dana dan sumber daya, di mana ini juga merupakan faktor yang sangat penting karena pastinya setiap organisasi punya batas anggarannya masing-masing. Dan yang keempat adalah kesesuaian fungsi serta kenyamanan, di mana mesin kantor yang akan dibeli harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang spesifik, serta pastinya harus nyaman juga digunakan oleh karyawan dalam jangka waktu yang panjang. Betul, nih, next. Oke, selanjutnya adalah tahapan analisis kebutuhan mesin kantor. Nah, salah satu pendekatan yang bisa digunakan untuk analisis kebutuhan mesin kantor ini adalah analisis model pieces, di mana P ini di sini merujuk pada performance atau kinerja, yaitu mesin yang dipakai harus bisa menunjang aktivitas kantor secara optimal. Lalu I di sini merujuk pada information, yaitu mesin kantor juga pastinya harus mendukung pengelolaan dan penyebaran informasi secara cepat dan akurat. Kita berikan keputusan nya ini biaya biaya listrik dan bilnya. Lalu C di sini merujuk kontrol atau pengendalian. Dia mesin modern zaman sekarang ya biasanya tuh udah dilengkapi sama fitur keamanan atau kontrol akses. Ini juga hal yang penting, jadi nggak semua orang bisa ngakses mesin tersebut. Jadi cuma pihak berwenang aja yang bisa menggunakan mesin tersebut. Lalu saya merujuk pada efisiensi, di mana mesin yang efisien pastinya akan membantu mempercepat proses kerja dan mengurangi tugas manual dari karyawan juga kan, yang pastinya akan meningkatkan efisiensi dari perusahaan. Dan yang terakhir, S di sini merujuk pada service atau layanan. Mesin kantor yang akan beli sebaiknya didukung oleh layanan atau service yang memadai. Jadi kalau nanti waktu mesin ada permasalahan kegiatan operasional nggak akan terganggu atau tidak perusahaan perlu ribet atau pusing mikirin caranya perbaiki tersebut karena sudah ada service yang bisa untuk dilakukan. Boleh tolong di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya yang lain. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait perencanaan pengadaan juga perencanaan. Nah, dari perencanaan pengadaan mesin kantor sendiri itu adalah mengidentifikasi kebutuhan. Jadi menentukan mesin apa aja sih yang benar-benar diperlukan. Misalnya kalau kantor sering mencetak dokumen dalam jumlah besar, maka printer berkecepatan tinggi dan berkapasitas besar itu menjadi prioritas pertama. Nah, selanjutnya yaitu penyusunan spesifikasi teknis. Jadi spesifikasi ini tuh mencakup sama kapasitas, fitur tambahan, kompatibilitas, sama sistem yang ada. Terus juga kecepatan kerja mesinnya tuh kayak gimana. Nah, hal ini tuh penting untuk menghindari pembelian mesin yang tidak sesuai sama harapan. Nah, yang ketiga itu ada analisis pasar dan juga penyusunan penyusunan anggaran. Nah, di sini kita di sini tuh perusahaan membandingkan harga di pasaran, terus memperhitungkan biaya kirim, instalasi, dan juga pelatihan penggunaan mesin itu kalau diperlukan. Nah, anggaran yang disusun ini harus realistis dan juga disetujui sama pihak-pihak yang berwenang. Dan yang terakhir itu pemilihan vendor. Jadi vendor ini dipilih berdasarkan kredibilitas, kualitas produknya kayak gimana, terus layanan purna jual, dan komitmen sama waktu pengirimannya. Nah, proses ini tuh harus dilakukan secara transparan dan juga terukur. Boleh di next slide? Nah, selanjutnya adalah perencanaan penempatan mesin kantor. Jadi setelah mesin dibeli,
hal penting selanjutnya yang harus dilakukan itu penempatannya. Nah, penempatan mesin kantor sendiri itu kan nggak boleh asal-asalan ya, karena akan mempengaruhi kenyamanan kerja dan juga efisiensi ruangan. Nah, ini ada 4 tahap perencanaan penempatan kantor. Yang pertama itu adalah analisis ruang, yaitu menilai kondisi ruangan untuk menemukan lokasi terbaik bagi mesin. Jadi mesin itu harus mudah diakses, tapi tidak mengganggu lalu lintas kerja gitu. Dan yang kedua ada timbangan ergonomi. Eh, Mesin itu sebaiknya ditempatkan pada posisi yang mendukung postur kerja penggunanya supaya tidak kelelahan atau gangguan kesehatan jangka panjang. Yang ketiga itu ada aspek keamanan dan juga perawatan. Jadi mesin kantor itu tidak boleh diletak tempat yang rawan terkena debu, air, atau benturan. Nah, penempatan juga harus mempermudah teknis saat melakukan servis atau perbaikan. Dan yang terakhir itu optimalisasi ruang. Jadi ruangan kantor yang rapi dan efisien juga akan membuat kerja itu jadi lebih nyaman dan juga terorganisir. Di next slide. Nah, selanjutnya adalah pemeliharaan dan pengendalian mesin kantor. Nah, mesin kantor yang udah dibeli itu harus ditempatkan supaya tetap terjaga dan terawat. Nah, tujuan utama dari pemeliharaan itu supaya mesin eh, dalam kondisi baik dan digunakan dalam jangka panjang. Selain itu juga tidak mengganggu aktivitas kerja karena tiba-tiba rusak gitu. Nah, di sini ada dua jenis pemeliharaan. Yang pertama terencana dan pemeliharaan tidak terencana. Nah, pemeliharaan terencana sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama itu pemeliharaan pencegahan. Nah, ini tuh dilakukan secara rutin untuk mencegah kerusakan seperti membersihkan printer, mengganti toner sebelum habis, dan lain sebagainya. Yang kedua itu pemeliharaan korektif, yaitu perbaikan setelah ada gangguan ringan, misalnya mesin macet. Yang ketiga itu ada pemeliharaan kerusakan. Jadi pemeliharaan ini tuh dilakukan saat mesin sudah benar-benar tidak bisa dipakai yang diabaikan. Yang keempat itu ada pemeliharaan terjadwal. Jadi pemeliharaan itu mengikuti jadwal berkala, misalnya cek jaringan komputer setiap 3 bulan sekali. Dan yang terakhir itu pemeliharaan prediktif, yaitu memanfaatkan data untuk mendeteksi tanda-tanda kerusakan sebelum benar-benar terjadi. Nah, pemeliharaan tidak terencana sendiri itu ada pemeliharaan darurat, yaitu saat terjadi kerusakan tiba-tiba, misalnya saat server mati, saat jam kerja. Boleh di next slide. Nah, selain dirawat sendiri, mesin kantor juga harus dikendalikan penggunaannya supaya tidak disalahgunakan dan tetap bekerja sesuai fungsinya. Di sini ada 5 tahap pengendalian mesin kantor. Yang pertama itu pembuatan prosedur operasional standar atau SOP untuk setiap mesin supaya semua karyawan itu tahu cara penggunaan dan juga perawatannya. Yang kedua itu pembatasan akses dan juga izin penggunaan. Jadi cuma karyawan karyawan tertentu aja yang boleh menggunakan mesin tertentu. Nah, hal ini itu penting untuk mencegah kerusakan akibat salah penggunaan. Nah, yang ketiga itu ada pemantauan dan juga pencatatan penggunaan. Jadi, mencatat penggunaan mesin secara rutin. Nah, hal ini tuh bisa membantu dalam merencanakan perawatan dan juga mengevaluasi kinerja mesin itu sendiri. Yang keempat itu pelatihan penggunaan mesin bagi karyawan. Jadi, perlu banget ada pelatihan buat karyawan supaya mereka tuh bisa mengoperasikan mesin dengan aman dan juga efisien. Dan yang terakhir itu evaluasi dan audit berkala terhadap mesin. Jadi, melakukan evaluasi dan audit berkala ini supaya perusahaan bisa memutuskan apakah mesin perlu diperbaiki, diganti, atau masih bisa digunakan. Boleh di next slide. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Berikut adalah studi kasus dari kelompok kami yang relevan dengan
materi yang kami bawakan, yaitu tentang analisis kebutuhan mesin kantor. Di sini kami meng-highlight dari PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing atau YIMM. Di sini, Yamaha telah menerapkan transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan, yang dimana strategi ini juga sejalan dengan fokus perusahaan dalam mengembangkan proses digital guna memperkuat layanan efisiensi dan sistem pembiayaan. Karena mereka selalu dan senantiasa up to date terkait keperluan-keperluan apa saja atau mesin-mesin apa saja yang kian relevan dan kian diperlukan oleh perusahaannya. Kemudian, salah satu langkah utamanya adalah dengan mengembangkan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP yang emang terintegrasi dan memungkinkan pengelolaan data dan juga data-data yang dikelola seperti data produksi, pengadaan, dan juga data distribusi, di mana data tersebut dikelola dan juga dapat disajikan secara real-time untuk divisi yang bersangkutan. Sistem ini juga mempercepat pengambilan keputusan dan mengurangi kesalahan manusia, di mana lini produksi Yamaha sendiri juga menggunakan teknologi digital seperti pemindai injeksi atau suatu sistem untuk mendeteksi kode kerusakan dan mendiagnosis fungsi sensor secara otomatis. Boleh tolong di next slide. Kemudian transformasi ini juga memberikan hasil positif yang ditandai dengan peningkatan laba bersih dari 424,73 miliar menjadi 528,92 miliar, serta naiknya imbal hasil atas aset dari 2,51% menjadi 3,69% di tahun 2019. Lalu diikuti dengan hal ini, efisiensi kerja juga kian meningkat, sementara kualitas produk tetap terjaga melalui proses produksi yang mengikuti standar global. Proses digitalisasi dan pemenuhan mesin kantor sendiri oleh perusahaan Yamaha memperkuat dan mendukung target netral karbon 2035 mereka yang ditujukan melalui operasional yang ramah lingkungan. Penggunaan ERP, pemindai injeksi, dan teknologi lainnya menunjukkan analisis kebutuhan teknologi ini sesuai dengan kompleksitas bisnis, selaras dengan prinsip PISIS yang sudah dibahas oleh rekan kami sebelumnya. Kemudian fokus juga terstruktur kepada kecepatan, ketepatan, dan juga efisiensi administrasi. Meski tidak menyebut kopi, digitalisasi ini mengurangi perlunya penggantian alat kantor konvensional yang kurang efisien, di mana hal tersebut selaras dengan pemenuhan analisis kebutuhan mesin kantor pada perusahaan Yamaha itu sendiri. Boleh tolong di next. Kesimpulan dari presentasi ini adalah mesin kantor merupakan komponen penting untuk mendukung prosedur kerja yang efektif dan juga efisien dalam organisasi. Penggunaannya mempercepat proses peningkatan akurasi, mengurangi beban fisik pegawai, serta mendukung adanya profesionalisme yang tumbuh dalam kantor tersebut. Dan mesin harus melalui analisis sistematis menggunakan pendekatan krisis yang meliputi aspek kinerja, informasi, ekonomi, pengendalian, efisiensi, dan teknologi dan keamanan pengguna. Penempatan mesin juga harus memperhatikan fungsi, ergonomi keamanan, dan efisiensi ruang. Sementara pemeliharaan rutin diperlukan untuk menjaga kinerja dan kelancaran operasional jangka panjang. Dengan pengelolaan yang optimal, mesin kantor akan berguna untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi biaya, dan kualitas layanan organisasi secara keseluruhan. Boleh tolong di next slide. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kepada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise. Baik, di sini sudah muncul 3 penanya, sudah raise hand. Di, di layar saya pertama ada Jenisa. Kepada Jenisa, dipersilakan untuk open mic lalu menyebutkan pertanyaannya. Terima kasih kelompok penyaji. Di sini saya ingin bertanya, kayak di beberapa kantor pemerintahan atau instansi pelayanan publik itu kan sering terjadi masalah ya dengan mesin absensi sidik jari mereka. Seperti kayak error saat listrik padam atau data tidak tersimpan otomatis atau sidik jari karyawan sulit terbaca karena kondisi jari yang kotor atau lembab. Nah, dalam kondisi seperti itu,
menurut kalian bagaimana seharusnya proses analisis kebutuhan mesin kantor dilakukan sebelum memutuskan membeli mesin absensi? Terus juga faktor apa saja yang wajib dipertimbangkan agar mesin benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan dan tidak hanya bagus di atas kertas? Apakah jelas? Jelas. Terima kasih banyak ke Denisa atas pertanyaannya. Mungkin nanti boleh dibantu untuk ketik juga di kolom Zoom ya. Terima kasih. Di sini yang kedua ada Nisha Fatin. Boleh Fatin dipersilakan untuk on mic dan menyebutkan pertanyaannya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, tadi kan dikutip mengenai mesin kantor ya. Nah, menurut kelompok kalian, bagaimana sih perusahaan bisa menyeimbangkan antara kesesuaian fungsi dan juga kenyamanan pengguna saat memilih mesin kantor? Preferensi di antara karyawan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih banyak Fatin atas pertanyaannya. Sama nanti juga boleh tolong dibantu ketik di kolom chat Zoom ya Fatin pertanyaannya. Next di sini yang terakhir ada Mutia. Boleh Mutia dipersilakan untuk on mic dan menyebutkan pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini izin bertanya, em, ada nggak sih pengaruh organisasi terhadap jenis dan jumlah mesin kantor yang diperlukan? Kayak misalnya, apakah organisasi yang lebih datar atau flat itu membutuhkan lebih sedikit mesin dibandingkan yang hierarkis? Apakah pertanyaannya jelas? Jelas, terima kasih banyak Mutia. Sama ya, nanti minta tolong dibantu ketik pertanyaannya di kolom chat Zoom. Sekian presentasi dan juga beberapa pertanyaannya sudah diajukan oleh penanya di kelompok kami. Mungkin untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok 3 untuk melanjutkan sesi tanya jawabnya. Sebelumnya terima kasih. Kami izin berdiskusi terlebih dahulu. Kelompok sebelumnya silahkan ditanggapi 3 pertanyaan awal tadi ya. Mungkin saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari Jenny tadi, Pak. Jadi kan tadi inti pertanyaannya itu gimana cara mengidentifikasi tahapan dalam suatu proyek yang tidak boleh tertunda dan gimana cara timnya itu dapat mengantisipasi hambatan agar proyek itu selesai dengan tepat waktu. Nah, kalau dari kelompok kami itu yang pertama-tama itu perlu dilakukan yaitu analisis durasi waktu dari masing-masing tahapan atau aktivitasnya. Jadi cara menghitungnya itu melalui perhitungan yang tadi udah dijelasin teman saya, rekan saya. Nah dari situ kita bisa lihat nih mana aja aktivitas yang masuk ke jalur kritis. Kalau sudah ketahuan em, ada aktivitas yang di jalur kritis tersebut, berarti aktivitas itu nggak boleh tertunda sama sekali. Kan karena tadi juga dijelaskan kalau misalnya eh, jalur kritis itu sama sekali tidak boleh ditunda karena akan mempengaruhi aktivitas-aktivitas selanjutnya. Makanya setelah kita melakukan analisis tersebut, kita eh, oh ya, gimana cara antisipasinya ya? Gimana cara antisipasinya itu kita dengan menggunakan metode critical path method atau CPM tadi. Jadi melalui metode ini kita bisa mengantisipasi proyek secara keseluruhan, tahap paling awal dan paling akhir setiap aktivitas boleh dilakukan. Supaya nantinya semuanya itu tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Jadi aktivitas di luar jalur kritis itu masih punya sedikit kelonggaran waktu atau float, tapi yang di jalur kritis itu harus kita benar-benar perhatikan. Selain itu juga tim itu harus lebih fokus untuk memantau aktivitas yang ada di jalur kritis tersebut. Pastikan juga sumber dayanya sudah siap, hambatannya bisa diatasi dengan cepat, dan komunikasi antar bagian tim itu juga berjalan lancar. Nah, dengan begitu, meskipun prosesnya panjang dan menambah banyak tahapan, tapi proyek itu bisa diharapkan bisa tetap selesai waktu tanpa gangguan-gangguan yang lain gitu. Mungkin seperti itu, Jenisa, jawabannya apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih, Siva.
atas jawaban Ini juga Baik, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaannya Cindy. Pertanyaannya adalah apa jika terjadi perubahan pada si suatu aktivitas, bagaimana hal ini mengalami. Kalau misalnya perubahan durasi itu terjadi pada aktivitas yang ada di jalur kritis, maka pastinya itu akan mempengaruhi durasi total proyeknya karena kan si jalur kritis ini dia tuh memiliki kalau apa ya rangkaian aktivitasnya itu tanpa kelonggaran waktu ya. Jadi si floatnya itu kan sama dengan nol. Jadi kalau misalnya ada perubahan durasi pada aktivitas yang berada di jalur kritis, maka pastinya akan menggeser durasi penyelesaian proyek secara keseluruhan. Sementara itu, kalau misalnya perubahan durasi ini terjadi pada aktivitas yang tidak berada di jalur kritis, maka itu nggak mempengaruhi perubahan durasi proyeknya. Tapi kalau misalnya durasinya itu bertambah, maka bisa saja aktivitas tersebut menambah jalur apa ya? Dia tuh jadi berada di jalur kritis juga gitu karena kan aktivitas karena kan ada kelonggaran ya atau kalau misalnya itu maksudnya floatnya itu udah habis karena durasi dia tuh bertambah. Jadi tadinya aktivitas tersebut tidak berada di jalur kritis, maka karena durasinya bertambah, maka aktivitas tersebut bisa menjadi berada di jalur kritis kayak gitu. Jadi kesimpulan itu kalau jalur apa perubahan durasi pada suatu aktivitas itu bisa mempengaruhi total keseluruhan penyelesaian proyeknya tergantung ada aktivitas tersebut berada di jalur kritis atau tidak begitu Cindy. Apa Sudah menjawab, terima kasih Nafa. Baik, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Tesalonika. Nah, pertanyaannya itu bagaimana cara menentukan apakah suatu aktivitas dalam diagram jaringan kerja termasuk ke dalam jalur kritis atau tidak, dan mengapa penting untuk mengidentifikasinya sejak awal proyek. Nah, jadi cara menentukan suatu aktivitas itu termasuk dalam jalur kritis atau tidak itu sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi, jalur kritis pada diagram kan ditandai dengan EET sama dengan LET-nya pada node. Dan kita itu menghubungkan node-node yang nilai EET-nya sama dengan LET menjadi sebuah jalur kritis. Nah, aktivitas yang termasuk atau dilewati oleh garis kritis itu otomatis juga akan termasuk dalam jalur kritis. Nah, dan kenapa sih identifikasi jalur kritis ini penting? Karena mengidentifikasi jalur kritis sejak awal ini bisa membantu kita memfokuskan pengawasan pada aktivitas yang paling mempengaruhi waktu untuk menyelesaikan proyek, sehingga resiko keterlambatan itu dapat diminimalkan. Nah, selain itu, dengan identifikasi jalur kritis ini, kita juga akan mengetahui umur dari suatu proyek, sehingga kita memiliki batasan atau tenggat waktu untuk melihat apakah penyelesaian proyeknya itu tepat waktu atau tidak tepat waktu. Seperti itu. Apakah sudah menjawab, Tessa? Jawab, terima kasih ya. Sama-sama, Tessa. Oke, karena pertanyaannya sudah terjawab semua, saya akhiri saja presentasi dari kelompok 3. Kurang lebih mohon maaf, terima kasih yang sudah tanya dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke kelompok 4. Oke, terima kasih Berli. Selanjutnya saya di sini izin menjawab pertanyaan dari Jenny. Dari pertanyaan ini saya intinya proses analisis dilakukan sebelum membeli mesin apa saja yang wajib dibuktikan mengenai pembelian mesin absensi pada sidik jari. Jadi pertama-tama mungkin perlu dilakuin analisis yang secara real dulu ya dari perusahaannya, bukan cuma sekedar ngikutin tren atau beli suatu mesin yang emang lagi
happening atau lagi banyak digunain sama perusahaan-perusahaan lain. Nah, untuk analisisnya sendiri yang awal-awal mungkin bisa dilihat dari ngecek arus listrik di perusahaannya. Kira-kira lokasi perusahaannya ini sering padam atau enggak ya? Terus jaringan internetnya stabil atau enggak? Terus karena tadi sempat disebutkan juga kalau banyak aplikasi yang kesulitan karena tangan dari pekerjanya tuh yang kotor atau lembab, mungkin bisa dilihat dari perusahaan itu sendiri. Kira-kira karyawan di sana tuh emang yang full cuman kerja di dalam kantor doang atau mereka tuh banyak pekerjaan di luar ruangan yang sekiranya bakal bikin tangan mereka bersentuhan sama air atau kotoran. Nah, kalau dari beberapa analisis itu sekiranya hasilnya kebanyakan negatif, mungkin dari perusahaan perlu cari mesin alternatif yang lain ya selain sidik jari yang bisa jalan secara offline, bisa backup data otomatis juga. Mungkin sebagai contoh bisa aplikasi absensi pakai PIN atau pakai kartu perusahaan. Terus untuk faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan selain dari faktor listrik dan internet tadi, mungkin perlu dipertimbangkan dari jumlah banyaknya karyawan ya. Apa karyawan di perusahaan itu sebanyak itu sampai harus pakai aplikasi sistem jari? Karena kalau karyawannya sedikit kan kayaknya bakal kurang optimal ya dari aplikasinya sendiri, dari mesinnya sendiri. Terus kira-kira dari karyawannya tuh banyak yang bekerja secara mobile atau enggak? Kalau misalnya mereka ada yang bekerja secara mobile, terus mereka kalau mau absensi itu kayak gimana, itu perlu dipertimbangkan juga. Terus juga bisa dilihat dari respon perusahaan mesinnya, karena kan biasanya kalau mesin gitu suka dibeli dari perusahaan lain kan. Nah, kira-kira respon teknisinya tuh gimana kalau mesinnya tersebut ada error, terus ada garansinya atau enggak. Terus terakhir pastinya perlu dilihat juga dari manfaat mesin tersebut, apakah worth it untuk dibeli perusahaan atau tidak. Mungkin kurang lebihnya kayak gitu sih jawabannya. Jadi, apakah terjawab? Terjawab, terima kasih Gina. Ya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Fatin. Pertanyaannya itu bagaimana perusahaan dapat menyeimbangkan antara kesesuaian fungsi dan kenyamanan pengguna saat memilih mesin kantor, terutama jika ada perbedaan preferensi di antara karyawan. Jadi itu kita punya langkah-langkah yang dapat diambil. Yang pertama itu adalah identifikasi kebutuhan fungsional. Jadi kita ngelakuin dulu nih analisis terhadap jenis pekerjaan ataupun volume penggunaan seperti berapa banyak cetakan per minggu atau per hari. Terus juga konektivitas jaringan, kecepatan juga kompatibilitas perangkat. Ini tuh dilakukan tuh agar sesuai dengan tugas kerja yang harus diselesaikan. Lalu yang kedua ini kita harus melibatkan pengguna dalam proses pemilihan. Jadi kita buat dulu nih survei ataupun diskusi dengan perwakilan setiap divisi yang menggunakan mesin yang akan dibeli tersebut. Tanyakan preferensi mereka, apakah seperti apa mesin yang akan dipakai, ukurannya mesin seperti apa, tingkat kebisingan, ataupun penempatan mesinnya seperti apa. Itu memberikan ruang kepada setiap divisi untuk kenyamanan penggunaannya, juga meningkatkan rasa pemilikan kepada keputusan yang telah diambil. Lalu yang ketiga itu adalah uji coba produk, yang dimana lakukan uji coba dulu nih sebelum membeli mesin secara penuh. Misalkan kayak mengamati reaksi dan juga umpan balik dari penggunaan mesin tersebut. Nah, habis itu ada prioritas kesesuaian fungsi dan juga jangan mengabaikan kenyamanan. Kita harus memilih, tapi fungsi adalah prioritas kita. Sehingga karena prioritas kita adalah fungsi, jadi pekerjaan kita juga dapat berjalan dengan lancar. Lalu yang kelima adalah sediakan pelatihan dan juga dukungan teknis. Nah, karena penggunaan mesin ini tidak semuanya mengerti ya, jadi mungkin kita bisa memberikan pelatihan singkat nih kepada pengguna utamanya. Kita juga bisa menyiapkan SOP ataupun panduan pemakaian yang sederhana. Terus kita juga bisa menunjuk teknisi internal yang bisa membantu kalau misalkan suatu waktu ada kendala terhadap mesin tersebut. Lalu yang keenam adalah evaluasi berkala dan juga tinjauan ulang. Nah, setelah penggunaan beberapa waktu, kita akan melakukan evaluasi dan tanyakan kepada mesin tersebut ataupun malah kurang gitu. Kalau misalkan emang kurang ataupun nggak nyaman, itu bisa kita pertimbangkan lagi nih untuk penggantian ataupun pemindahan mesin kantor tersebut. Mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah sudah terjawab, Fatin? Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali.
Baik, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Mutia. Tadi pertanyaannya itu, apakah ada pengaruh struktur organisasi terhadap jenis dan juga jumlah mesin kantor yang diperlukan? Misalnya, apakah organisasi yang lebih datar atau flat itu membutuhkan lebih sedikit mesin dibandingkan yang hierarkis? Di sini perlu diketahui dulu bahwa eh, organisasi hierarkis itu dia ranahnya itu tuh lebih luas dibandingkan dengan organisasi yang flat. Misalnya kan kalau yang ranah yang lebih luas itu kayak misalkan di organisasi hierarkis itu misalkan kayak di kementerian, sedangkan kalau yang organisasi yang lebih flat itu kayak misalkan di startup kayak gitu. Jadi untuk apakah ada pengaruh struktur organisasi terhadap jenis dan juga jumlah mesin kantor yang diperlukan itu, iya tentu ada pengaruhnya, terutama langsung terhadap ke jenis mesin kantor yang dibutuhkan, lalu juga jumlah unit mesin yang harus disediakan dan juga penempatan dan pola penggunaan mesin tersebut. Karena kan yang kita tahu bahwa hierarkis dan juga flat itu kan ranahnya aja udah beda, pasti eh, kesesuaiannya itu juga udah beda. Nah, kalau organisasi hierarkis ini kan mungkin jenjang jabatannya itu tuh lebih banyak dibandingkan dengan organisasi yang datar tadi. Juga alur komunikasinya itu pasti juga lebih panjang. Nah, jadi dampaknya itu terhadap mesin kantor sendiri pasti jumlah mesinnya itu tuh lebih banyak karena setiap divisi itu atau levelnya itu tuh mungkin butuh mesin sendiri untuk menjaga-jaga alur kerja yang tetap cepat. Sedangkan kalau misalkan yang si flat ini dia lebih fleksibel aja, jadi bisa membutuhkan mesin yang bisa digunain kayak lebih dari satu divisi gitu. Nah, terus kalau dampaknya untuk yang hierarkis tadi juga pasti butuh mesin yang mendukung dokumentasi yang formal dan juga arsip yang formal, misalnya kayak mesin fotokopi besar, mesin scanner, dan juga mesin absensi gitu. Dan juga ada kemungkinan penggunaan mesin yang berbeda ini tuh untuk tiap level jabatan, misalnya printer khusus manajer atau mesin fax untuk sekretariat dan lain-lain. Lalu kalau untuk organisasi yang sifatnya datar atau flat ini tuh dia jumlah level jabatannya itu tuh pasti lebih sedikit. Nah, tim kerjanya juga pasti lebih fleksibel dibandingkan dengan yang tadi hierarkis. Jadi keputusannya itu tuh lebih cepat dan juga lebih berbasis tim. Nah, dampaknya itu tuh terhadap mesin kantor, jumlah mesinnya pasti bisa lebih sedikit karena mesinnya itu bisa dipakai barengan sama satu tim besar gitu. Jadi lebih mengutamakan mesin yang multifungsi dan juga fleksibel. Lalu juga cenderung lebih digital dan mendukung paperless sistemnya dan juga penggunaan alatnya tuh lebih terkoordinasi dan tidak harus dibagi per jabatan. Jadi kesimpulannya itu tuh organisasi hierarkis ini cenderung membutuhkan lebih banyak dan juga lebih beragam mesin kantor dibandingkan si organisasi yang datar tadi. Apakah terjawab, Mutia? Sudah sangat terjawab. Terima kasih, Utami. Terima kasih kembali. Sekian sesi tanya jawab dari kelompok 4. Terima kasih banyak untuk penanya yang sudah memberikan pertanyaannya. Selanjutnya mungkin kami kembalikan ke Pak Soehardi. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok yang sudah presentasi ya. Sedikit tambahan dari saya. Sampai jam berapa kita, PJ? Sampai 16.50, Pak. Oh, berarti tinggal sekian menit ya. Sebelumnya materi ini sudah disampaikan, Pak Zahra kan? Disampaikan, tapi nggak sedetail itu sih, Pak. Karena kita sambil diskusi gitu. Oke, sambil diskusi. Tidak dikasih PPT-nya ya? Iya. Oke, saya sedikit menyinggung tadi di kelompok yang pertama. Karena 3 pertanyaan yang disampaikan itu beririsan ya, hampir sama ya. Saya sedikit rangkum saja, terutama yang berkaitan dengan durasi di bagian alur kritis ya. Tadi ada yang bertanya itu ya? Ada? Siapa yang bertanya itu? Masih ada orangnya? Ada nggak yang bertanya itu? Apa saya salah dengar? Ada Pak, tadi pertanyaan dari Cindy. Oh, oke. Jadi begini, saya kasih sedikit ilustrasi, contoh misalnya ya. Untuk proyek ini sebenarnya bukan hanya di bidang fisik saja ya, non fisik juga bisa. Di bidang fisik ini saya kasih contoh. Ini belajar dari pengalaman saya dulu ya, ketika saya
sebelum di UNJ, kebetulan saya beberapa kali di kegiatan di lapangan. Contoh misalnya nih, ketika kita membangun suatu konstruksi fisik jalan ya, maka kita di situ harus membuat yang namanya skala prioritas ya. Di dalam anggaran kan dituangkan ya. Di dalam penganggaran dituangkan contoh misalnya, contoh ya, pembangunan jalan. Pembangunan jalan itu biasanya rata-rata itu harus satu paket dengan pendukungnya. Apa sih pendukungnya? Pendukungnya itu apa? Misalnya ada drainase, kemudian ada pengecetan, ya, pengecetan alur jalan atau rambu-rambu. Tujuannya untuk apa? Untuk mempermudah proses pembuatan si konstruksi tersebut. Nah, di situ biasanya dibuat yang namanya suatu analisis untuk menentukan suatu skala prioritas. Mana dulu yang dianggap paling krusial, ya, saya lebih senang menyebutnya krusial, paling urgent, paling pokok, yang paling didahulukan. Sebagai contoh misalnya, ini ada 2 jalan penghubung dan 2 jalan tersebut tidak ada jembatannya, maka yang jadi prioritas dulu adalah jembatannya dulu. Sedangkan untuk rambu-rambu dan juga untuk pembuatan drainase itu bisa menjadi opsi selanjutnya atau di nomor sekian kan. Itu kalau di dalam konstruksi fisik ya. Kemudian kalau di dalam suatu organisasi nih, contoh misalnya di rumah sakit ya. Di rumah sakit biasanya ada yang namanya, pernah mungkin kalian mendengar ICU ya, UGD dan lain sebagainya. Pernah? Tindakan yang harus segera, tindakan yang sifatnya bisa dibelakangkan, ya pasti sering melihat di situ ya. Jadi begini, ketika kita di dalam suatu rumah sakit, biasanya pihak dokter dan pihak perawat itu juga ada yang namanya skala prioritas untuk menentukan mana kira-kira yang perlu atau yang harus ditangani lebih urgent. Contoh misalnya, ketika ada 2 pasien yang datang, si A itu mengalami yang namanya hanya flu saja ya, flu ringan gitu kan, bukan pandemi ya. Sedangkan si B, dia itu mau melahirkan. Nah, di situ harus dianalisis dulu resiko yang kira-kira berbahaya yang mana, yang paling urgent. Tentu si B yang melahirkan itu sendiri. Selain si nyawa ibunya, tentu si nyawa bayinya juga yang harus diprioritaskan. Maka biasanya di rumah sakit dibuatkan yang namanya SOP ya, SOP untuk membuat skala prioritas di dalam menentukan mana kira-kira pelayanan yang harus didahulukan. Ini di kelompok ini nggak ada yang nyinggung tadi ya tentang bagaimana sih implementasi dari SOP itu sendiri, tidak disinggung sedikit ya. Tidak ya. Jadi itu untuk tambahan dari saya untuk kelompok yang pertama. Untuk kelompok yang kedua, tadi ada yang bertanya, siapa tadi ya, yang masalah absensi. Bentar saya Iya cek. betul Pak, ada Jenica Ada yang tanya. yang bertanya tentang absensi ya. Bagaimana sih suatu organisasi atau suatu perusahaan menganalisis kira-kira apa yang paling tepat dipilih atau digunakan untuk memonitor kedisiplinan suatu karyawan ya. Absensi itu kan intinya untuk memonitor ya, untuk mengawasi ya, walaupun misalnya ada CCTV dan lain sebagainya. Apakah faktor yang harus dipertimbangkan? Salah satu faktor yang harus dipertimbangkan yaitu salah satunya harus dilihat dulu tupoksi dari si SDM mayoritas yang ada di suatu kantor tersebut. Saya kasih contoh ya, kasih contoh pengalaman saya dulu ya. Saya dulu, walaupun saya bekerja di Kemensos, saya dulu tugasnya itu di tingkat kecamatan ya. Kalau misalnya nih SK-nya saya dari pusat, tapi saya ditempatkan di tingkat kecamatan. Tidak mungkin saya setiap hari harus datang ke Jakarta untuk absen. Tidak mungkin. Maka karena tupoksi saya banyak di lapangan, pemerintahan pusat waktu itu Kemensos membuat kebijakan yang namanya harus absensi melalui GPS. Jadi kita misalnya ini saya turun ke masyarakat ke lapangan pakai handphone, pakai kamera untuk melaporkan. Di situ ada titik koordinatnya, ya, titik koordinat, dan nanti direkap kemudian dilaporkan ke pusat. Dan orang pusat bisa mengetahui, ya, bisa mengetahui bahwa memang saya di lapangan, walaupun dalam tanda kutip itu juga masih bisa diakalin. Ya. Jadi banyak cara untuk melakukan manipulasi.
Tapi setidaknya itu adalah upaya untuk dijadikan alternatif dalam membuat karyawan itu lebih disiplin ya. Karena itu salah satu tadi seperti yang saya sampaikan di awal, cara untuk memonitor karyawan dari sisi kinerja ya. Jadi intinya harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan suatu organisasi, tidak bisa disamakan. Berbeda mungkin dengan di UNJ. Kalau di UNJ absensi offline ya di kampus, ada absensi online. Kayak saya nih, saat ini saya di rumah, saya menggunakan absensi online. Yang terpenting saya ada bukti. Buktinya apa? Nih, kegiatan ngajar seperti ini saya screenshot dan saya laporkan di dalam absensi saya. Gitu ya. Itu tambahan dari saya untuk kelompok terakhir ya. Mungkin itu aja. Apakah minggu depan ada presentasi lagi? Si ada kelompok lagi. Berapa? 3, Pak. 3 kelompok. 3 kelompok. Kalau di sekaligus kan nggak mungkin ya, karena waktu kita terbatas di mata kuliah ini hanya 2 SKS saja ya. Jadi nanti kita tetap 2 pertemuan. Oke, itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk teman-teman mahasiswa. Tolong direkap siapa yang tidak hadir, karena kalau saya lihat ada berapa ini? Ada 37 ya. Tadi ada 40 tapi berkurang ya. Nanti dicek ya, Amanda ya. Oke, itu aja. Iya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat nonton timnas nanti malam ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam Salam, warahmatullahi Bro. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. 5-0 ya.